Gila loh, Say. Jipon. Ih, gila loh. Ih, gila. Tim. Ya ampun. Ya ampun, ke anak umur 20-an loh, Say. Masa? Iya, Say. Iya. Nggak kelihatan kayak 43, nggak kelihatan ya. Enggak. Lu kelihatannya kayak 42, Say. Kacek setahun anjir. Teman-teman, ini kan hari Senin. Hari Senin jadi 7.15, Kamis juga 7.15. Aku mesti bikin pengumuman seperti apa supaya pada paham. Gimana? Coba gimana? Gini, nggak apa-apa. Nanti itu tiap hari aja diumumkannya. Aku tuh Ya. tersentuh dengan DM yang masuk dari beberapa sobat yang menyaksikan siaran pagi web minggu lalu. Kalau kita geng. Geng Duet. geng duet. Sama geng duet ya, geng duet. Minggu kemarin itu ada yang nontonin duet sambil sambil Maksudnya? operasi, dia lagi ada penyakit. Oh, dianya dioperasi, bukan dia sebagai dokter, bukan? Enggak, jadi dia lagi recovery di rumah sakit gitu. Oh, oke. Terus katanya beberapa hari di ICU, hiburannya tuh cuma ngedengerin kita siaran. Terus ada yang lagi perawatan kemo, kanker, gitu. Terus sampai yang DBD, malaria, lagi recovery di rumah sakit. Pokoknya rata-rata yang gue pick itu yang lagi pada healing di rumah sakit ya, lagi proses recovery. Jadi I would like to say hi, speedy recovery buat teman-teman yang sedang di rumah sakit. Semoga lekas sembuh, ya, lekas sehat. Sampai yang lagi recovery, lagi rinoplastik. Oh, ada yang operasi hidung juga? Mm-mm. Oh, Gitu. oke. Selamat pagi. Untuk yang menyaksikannya, ini adalah rekaman di Pusaka 9 atau Waktu Indonesia Meracau. Hai semua, baik-baik, sehat-sehat. Semoga operasinya cepat pulih. Kalau lagi sakit juga lekas dipulihkan, ya. Yang penting dijaga moodnya untuk selalu happy, selalu positif, diterima dengan ikhlas penyakitnya. Tapi memang gue berkaca pada pengalaman gue di rumah sakit ya, gue juga paling seneng tuh to pass the time gitu ya, ketika lagi recovery di rumah sakit. Gue tuh ngedengerin podcast, gue nonton talk show yang gue suka, nonton video-video lucu-lucu, gue gitu sih. Memang to pass the time itu yang paling gue suka, karena gue kan nggak suka dengerin lagu, gue tuh cuma sukanya dengerin podcast. So, Iya. yes. Setuju gue sama lo. Berkaca juga kepada pengalaman saya sendiri. Pada saat itu memang tidak banyak suara. Saya nggak nonton film, lebih banyak baca dan juga tidur. Karena sesungguhnya kalau sakit yang dibutuhkan itu tidur. Iya ya, Bo, ya kalau sakit tuh Ya paling tidur, makanya jangan dilawan loh. Jangan, udah. Makanya, Bo, gue bilang kalau lo sakit tuh ya, lo tuh lagi diajarin sama Tuhan buat lagi berserah. Udah lo nurut aja sama gue, nyet, gitu katanya. Emang gue juga ya. Mulai dari yang sederhana deh, kayak flu gitu. Iya, Kalau flu tuh paling enak ngapain sih? tidur. Iya kan? Makanya kan obat flu itu selalu ada obat tidurnya sedikit. Lu ngantuk gitu kalau lagi flu. Emang. Ya kan? Iya. Makanya kalau misalnya justru kalau lagi flu lu beraktivitas, aduh lu ngelawan kodrat, say. Bener. Gue kemarin demam, kayaknya gue kemarin flu wet. Lu Makanya pas pulih lagi soalnya. enggak, kan gue kemarin kerja wedding, gila. Oh iya, benar. Jumatnya kali. Oh, Jumatnya enggak, gue di rumah Doni. Oke. Pas kerja wedding pulang tuh gue gini, kok gue kayak ngantuk banget ya, padahal baru setengah 11 gitu. Kan gue wedding di Park Hyatt. Lu udah pernah belum sih, Iwet, kerja wedding di Park Hyatt? Aku kan udah lama nggak nge-MC, Mas Dave. Enggak, maksudnya datang wedding atau event di ballroom. Event udah pernah. WC-nya jauh ya, Nek? Masa? Gue kebetulan waktu itu tuh nggak pipis. Pipis gue nguap kan? Oh ya ampun, hebat banget. WC-nya jauh loh, Wet, di Park Hyatt itu. Oh iya. Sementara Yang gue tuh, itu kan, glass house itu kan? iya, jauh, Bo. Terus, anyway ya, lucu deh, Wet. Ini maksudnya thank to TikTok ya. Pengantin gue kemarin itu, groomnya, katanya fansnya Dave, suka nontonin siaran pagi menurut gue. Oh, fansnya Dave aja, bukan fans Iwet ya?
Karena kan nggak ada Iwet di situ. Oh ya benar. Kenapa kok lo bisa ngomong kalau dia adalah lo kan masih pakai kata kayaknya. Lah abis sekarang itu Wet, kalau orang-orang ketemu gue, aku tuh fans kamu karena mereka nonton siaran pagi. Udah, mau apa lagi Wet? Gue kan udah program acara televisi cuman sempalan di insert gitu. Dan orang-orang itu kan udah nggak nonton TV kayaknya, Say. Pasti nontoninnya TikTok yang. Mereka kan nonton film lo di Netflix. Ya Allah, lu tuh lebay deh. Film gue di Netflix. Lu nguap juga hilang guenya. Saking banyak banget peran gue di situ. Ngintip dikit, kok udah nggak ada. Sekelibat tadi kayak ada. Majis deh. Iya, Bo. Dan rata-rata generasi Z itu pasti nontonnya dan kenal gue lagi karena TikTok. Udah gitu, bridesmaid, groomsmen-nya. Jadi pada tahu lagi, jadi senyum-senyum sama gue. Menurut gue gara-gara TikTok gitu. Oh iya, tapi ya gue masih bingung. Kan malam minggu kemarin gue live ya. Masih dia manggil gue Kak Dave. Tuh kan, kita harus udah mulai ngebedain deh. Gini ya teman-teman ya, yang rambutnya sehat, gondrong, itu Dave. Yang rambutnya plontos, itu Iwet. Botak maksud lo. kemarin lo lihat story gue nggak sih? Story gue itu, jadi ada yang DM gue. Dia tuh kayaknya udah penasaran banget ya, ditahan sampai akhirnya dia nggak tahan, dia tanya, Mas Iwet mau nanya deh. Swimming cap itu kan judulnya adalah fungsinya untuk menghindari resistensi rambut terhadap air ketika lagi tanding gitu ya, ketika lagi speed ya. Mas Iwat kan nggak ada rambut, ngapain pakai swimming cap? Gue juga sih, tiap kali gue ngeliat lo berenang di video-video lo pakai swimming cap, gue nanya gitu, gue tuh dalam hati gini, kan lo nggak punya rambut ya. Sama swimming cap itu untuk melindungi rambut dari kaporit. Lu gak punya rambut, ngapain lu lindungi? Gue juga, abis gue baca itu, gue gini, iya ya, ngapain ya? Apa yang kulakukan sebenarnya? Supaya nggak panas atau supaya nggak kedinginan ya? Nggak, gue latah aja, maksud gue kayak ya udah, lo ngerti nggak sih kadang-kadang kalau misalnya lo melakukan sesuatu tuh, ya udah toto-totoannya begini ya gue begini aja gitu loh. Oke. Kebiasaan gitu. Iya. Gue udah nggak pakai swimming cap lagi sekarang. Nah, gue tuh mau membahas ini dari encounter gue terhadap generasi Z sama beberapa komentar Doraemon di Instagram gue sama Instagram Becky. Gue mau berkomentar ini, Web. Kan gue kalau ketemu generasi Z, kayak contohnya pengantin gue, Iwet, 3 hari emang baru jadi. 8 hari FYI. Ya udah, terus pengantin lo sama brides lo Nggak. silakan. Udah selesai cerita gue. Jangan gitu, nggak boleh emosi. Tuh kan, yang suka emosi tuh Dave, bukan gue guys. Kenapa sih lo pada nyuduh gue tuh? Gue yang selalu emosi, nahan marah, nggak sabaran sama Dave. Sebelah mana guys? Gue ini sensitive matter, tapi ini benar adanya. Ya, silakan. Gue melihat generasi Z itu kayak pengantin gue, klien-klien gue, orang-orang that I interact with gitu, yang bisa menerima kepribadian gue yang tidak biasa dan berinteraksi melalui komentar dengan intelligence. Ya. Gue melihat gini, oke, mereka yang mampu, those who can conduct a deep meaningful conversation adalah orang-orang yang punya latar belakang pendidikan dan juga wawasan yang luas. Oke. Sementara Doraemon yang ngomongnya itu serampangan, menurut gue menggambarkan rendahnya pendidikan dan kurang ditempahnya wawasan kehidupan lo. Oke. Poin gue. Oke. Gitu ya. Kalau yang nonton siaran kan udah mulai terkurasi ya Iwet ya. Ya. Cuma 1-2 deh gitu. Iya kan? Jadi maksudnya gue gini, hati-hati teman-teman. Kalau lu mau berkomentar di kolom komentar, di live orang, di postingan orang, komentar luasnya wawasan lo. Ya. Kasarnya, lu tuh ngasih lihat kalau lu tuh bego. Iya. Kan algoritma kalau Reels Instagram tuh beda ya, Wet ya? Iya.
Kan kalau Reels kayaknya orang-orang yang nggak perlu follow deh ya. Eh, ya Bisa oke lanjut ngeliat dulu. Reels, Terus, bisa ngeliat Reels kita gitu. betul. Gue tuh di Instagram udah jarang orang yang komentar bikin sakit hati. Karena Ya, kan orang-orang yang follow gue aja. Nah kemarin gue posting nih video Reels gue. ya. Terus ada yang komentar tuh menurut gue, pas gue lihat, astaga. Kenapa? Komentarnya gini, eh ya standar lah ya, lunak banget om. Sementara gue lihat foto profilnya dia begini. Oke. Pakai baju pink, gambarnya pixelated, dihalusin gitu. Lo tau kan dihalusin yang kayak Machen gitu. Ya, ya. Terus dia gini, gue gini, iya kualitas premium soalnya gue bawa bercanda. Terus dia Ah, gini, kualitas premium bukannya sampean udah redup dan jalan di tempat. Saya kasih saran ya, biar bisa maju lagi. Oh, suruh ngapain? Sarannya apa katanya? enggak, gue bawa bercanda, gue gini, ya sayangnya kotak saran udah ditutup. Kotak saran udah diangkat. Terus gue bilang gini, eh kalau redup siapin sari puspa ya mas, banyak nyamuk. Maksudnya apa? Lu gak tahu sari puspa? Enggak. Oh, autan gitu. Iya, dan Terus? ternyata Sari Puspa itu tahun 2020 udah ganti nama jadi Sovel. Oh, oke. Terus? Kan kalau redup banyak nyamuk. Oh, gelap. Ya, 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 ya. Itu satu ya. Maksudnya gue, why gitu? Who are you to judge? Kalau lo pimpinan Trans TV, lo ngejudge gue redup, gue terima. Bener gak, Wet? Ya. Gue terima gitu. Nah ini lu, siapa lo? Gitu. Terus postingan gue sama Becky. Gue sama Becky nge-MC, Becky pakai kacamata. Lo tahu kan kenapa Becky pakai kacamata? Oh, Karena dia habis operasi retina. ya. Ada yang komentar gini, faktor U kayaknya ya udah pada tua tuh nge-MC udah harus pakai kacamata. Tuanya bener, tapi kenapa sih lo harus harus begitu? You know, gue tuh gini, Mbak, cara Mbak berkomentar itu menunjukkan intelijensi sama wawasan Mbak. Nggak malu ya? Udah itu aja sih. Tapi gue mau berkomentar sedikit. Ini nggak ada konteks sama Gen Z kan? Nggak. Gue tuh cuman mau bilang gini, sementara kemarin gue tuh ditegur sama keponakan gue, Gen Z ya. Keponakan gue Gen Z. Karena gue bilang gini, nih, aku kasih lihat ya, foto ini Om Doni masih gendut. Ponakan gue gini, Pipi, we don't say that to people we know. Gak boleh Pipi body shaming seperti itu. Ya tapi memang Om Doni gendut, itu fakta. Tapi you don't say that. Itu akan menyinggung perasaannya dia. You don't state it the obvious, Pipi. Oh, oke. Nah itu maksudnya gue tuh bedanya orang yang berwawasan sama berintelijensi sama yang enggak. Ini mau ditanggepin apa lo cuman mau ngeluarin racun aja? Enggak, mau ditanggepin juga boleh. Karena kalau cuma buang racun nanti gue bilang. Oke, ya udah. Kalau gue nanggepinnya gini menurut gue. Ini berkaca, gue mau pakai kata-kata berkaca lagi. Pada pengalaman gue nggak apa-apa. Lo mau ngaca-ngaca gitu, gue nggak masalah. Gue kan anaknya terlalu ini ya, apa namanya self-center ya. Jadi gue nggak peduli di sekeliling gue. Dan ini nyambung. Jadi gue mikirnya gini. Ini sama kayak dulu gue siaran pertama kali di Radio OS. Terus gue pindah ke Hard Rock FM. Apa? Terus abis itu, waktu gue di OS itu nggak terlalu banyak tuh yang komentar-komentar, ya. Lalu gue pindah ke kolam yang lebih besar, di mana spotlightnya mungkin lebih terang gitu, karena waktu itu kan baru gitu ya. Sehingga orang mulai notice. Dan kemudian akhirnya komentar-komentar miring itu keluar. Waktu itu masih zaman SMS. Itu satu. Terus waktu gue pindah ke Jakarta juga seperti itu. Ya, dan kebanyakan adalah orang-orang yang berkomentar itu orang-orang yang nggak kenal gue. Begitu mereka mulai kenal gue, mereka mulai biasa dan akhirnya bisa menerima, gitu ya. Lalu kemudian gue masuk TV, masuk TV channel dulu, nggak banyak yang komentar, gitu ya. Terus gue pindah Indosiar Kiss.
Satu, pindah TV station yang lebih besar. Dua, pindah ke acara yang juga besar, Kis. Mm-mm. Wah, itu komentar miringnya gila banget. Ya. Mulai dibilang dari yang, hostnya bukan artis ya. Mm-mm. Terus ada lagi yang bilang, aneh banget hostnya. Hostnya giginya berantakan, fisik, Bo. Terus abis itu gue cuma mikir gini waktu itu. Waktu itu sih gue sakit hati banget dibilang gitu. Gila kali lo, sampai gue dipanggil sama eksekutif produser gue. Kamu kayaknya harus berbenah deh. Gigi kamu harus dirapihin, dandanan kamu harus dibenerin. Mm. Lu kebayang nggak rasanya kayak apa gitu? Maksud gue kayak, oh my god, gila banget gitu. Tapi sekarang, terus gue melihat gini, terus gue masuk TikTok, dari Instagram ke TikTok gitu ya. Di Instagram juga gitu, di TikTok juga gitu, Bo. Waktu gue mulai siaran, terus kemudian konten gue mulai yang viewsnya 100.000, 1 juta gitu ya. Mulai ada yang komen tuh, follower segini kok udah punya centang biru? Ini orang siapa sih? Kok bisa FYP sih? Gue yang udah bertahun-tahun main TikTok, kok gue nggak pernah FYP? You know? Terus gue gini, oh ini adalah satu konsekuensi ketika lo pindah ke kolam yang lebih besar. Bener nggak? Dimana makin banyak exposure-nya ke lo. Mm-mm. Dan ketika exposure itu makin besar, lo nggak bisa kontrol kan komentar orang-orang tersebut. Mm. Tapi nanti dengan seiring berjalannya waktu, dia akan mulai tersortir tuh. Orang-orang tadi, either dia akan jadi suka sama lo, atau dia akan ninggalin lo. Karena dia pikir kayak, oh, gue nggak ditanggepin sama dia. Mm-mm. Karena Please tinggalin gue. I don't Iya. want you in my life. ya, jadi gue mikirnya gini, sama satu lagi gitu ya. Ini balik ke pernyataan gue tadi, gue kan self-center banget ya orangnya, you know. Itu sebenarnya bukan cuma bercanda, tapi ada satu pesan penting di situ. Mm. Gue nggak peduliin orang lain. Mm. Bahkan kadang-kadang yang kayak gitu tuh bener-bener gue, ini kadang-kadang kan gini ya, lo kan kadang-kadang harus feed your ego, lo harus kasih makan ego lo. Gue nganggap gini, sampah. Iya. Iya, sayangnya tidak selalu emosi kita sestabil itu untuk Iya. menghadapi itu. Iya. Kalau Iya. lu mungkin beda, lu udah di kasta yang bisa gitu ya. Atau mungkin lu tidak sesering gue mendapatkan komentar seperti itu. Iya. Dan makanya gue suka apa yang dilakukan Michelle Khalid dan gue lakukan itu. Kalau emosi gue lagi kesel gitu ya, gue post muke lo. Karena nyambung dengan apa yang gue baca di bukunya Arthur Brooks ya, gini. Dia tuh bilang gini, what we notice from people is actually things that we want to have but cannot have. True. Ya. Contoh, Ya. lu pengen kaya, tapi lu nggak bisa kaya. Ya. Begitu lu ngelihat orang di sosial media menikmati kehidupan kaya raya, komentar lu akan gini, ih, uangnya pasti ngambil uang rakyat tuh. Kata siapa? Lo karena sirik, karena mereka menjalani kehidupan yang lo nggak bisa. Ya. Dan ini so true, Iwet. Laki-laki yang ngatain gue tulang lunak gitu ya. Ya. Rata-rata gue lihat profilnya tulang lunak. Iya. Iya. Ya, atau mungkin in the closet gitu. Terus atau yang kemarin tuh ya, reels gue yang MC kawinan sama Becky tuh. Pada nanya gini, kawin kayak lo, MC-in orang kawinan melulu. Kayak gini, kan itu pasti orang yang menikah tapi tidak bahagia. Jadi dia kesel melihat orang yang menjalani kehidupan yang mereka tidak bisa miliki. Setuju. Itu gue setuju banget. Dor banget tuh di gue. Iya, itu Arthur Brooks itu kayaknya gue mesti beli deh bukunya. Iya, karena kalau kita tuh kan berdasarkan pengalaman ya. Kalau Arthur Brooks itu dia kan scholar ya, Iwet, profesor. Jadi penelitian, Bo. Jadi valid banget. Gue setuju banget sama yang Arthur Brooks itu bilang, dan gue setuju sekali bahwa komentar jahat, bagaimana kita bereaksi terhadap orang, bagaimana kita mengomentari orang lain, bagaimana kita berbicara, itu berawal dari daleman yang gak bahagia. Tinggal sekarang dicek aja, lo nggak bahagianya di mana.
Iya, Apa gampangnya itu kok. mungkin, iya, apa mungkin lo kurang tidur, lo kurang makan, atau mungkin lo kurang duit. Iya, kayaknya kurang duit deh. Iya kan? Karena maksud gue kemarin baru bikin konten. Gue lihat Gue, lo lihat kan? Gue terinspirasi dari ada di TikTok gitu. Cowok kontennya tuh cuma 15 detik, 10 detikan. Terus yang gitu ngomong-ngomong gitu ke kamera gitu, Bo, tapi lightingnya bagus gitu. Terus ngomongnya cuma yang simpel-simpel. Terus gue gini, aku coba gitu. Tapi gue ngerasa gitu ya. Gue pribadi ini balik lagi berkaca kepada pengalaman gue ya. Kalau gue mulai jahat sama orang, gue komentar tajem, atau gue nggak happy, itu gue selalu self check gitu. Oh, gue belum tidur semalam. Oh, gue lapar. Tapi mostly, oh, saldo gue berkurang banyak. jadi kesel. Kesel. Lo ngerti gak sih? Itu kan kayak, lo kebayang gak? Lo kerja keras, ya. Lo menghasilkan uang, tapi uang lo habis buat cicilan. Hmm. Atau lo mesti mengeluarkan uang untuk bayar pajak misalnya. Sesuatu, nggak maksud gue, lo ngerti gak sih? Lo kalau mengeluarkan uang untuk sesuatu yang lo bisa pegang, itu kan beda rasanya sama lo mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sifatnya kasat mata gitu. Kayak lo bayar premi asuransi. Mm-mm. Itu kan kesel ya, kayak anjing mahal banget. Iya, Ya kan? iya. Tapi bayar pajak juga gue masih sakit hati kok. Tenang. Nah, maksud gue itu problemnya. Coba lihat lagi deh. Kalau misalnya lo kesel, lo berkomentar jahat, coba lo cek saldo lo. Pahit, tapi bener gak sih, Dave? Emang. Ya, begitu lo ngeliat saldo lo, anjing, pantesan gue kesel mulu. Iya, iya. Sorry Dori Strawberry deh gitu ya. Makanya orang-orang yang komentar gitu tuh dilihat foto profilnya aja, ya Allah, handphone lo aja Iya, masih pixelated, Beb. iya. Kesian beneran ya kan, Bo? Mm-mm. Kayak lo gini, ya Allah, ya udah deh. Nasib lo emang gak sebaik gue, Nek. Maaf-maaf aja deh. Coba mungkin belajar lebih keras, kerja lebih baik gitu. Nggak sejahtera kalau ada temen gue bilang, itu orang itu lagi nggak sejahtera tuh gitu. Gue suka lo kata-kata itu karena nggak sejahtera itu scope-nya tuh luas ya. Bener, Ya, lebih besar kan? ya. Kayaknya kalau nggak bahagia itu kan very artificial gitu ya. Iya, It only apa define feelings gitu kalau bahagia. iya. Kalau sejahtera tuh luas gitu ya. Dan ke dalam sejahtera tuh, Iya. iya kan? Karena, Bo, udah deh, manusia tuh itu aja kok. Mm-mm. Ya, cukup tidur, cukup makan, sama cukup duit. Ya. Mau lo bilang katanya uang doesn't buy happiness, puh. Bentar gue ngambil susu. Teman-teman, gue mau bahas ini deh. Lu tuh pernah pijat di Mitra Sehat nggak, Wet? Yang gue tahu tuh yang tulisannya tulisan sambung ya, tapi belum pernah gue kayaknya. Iya. Tulisan Enak banget. sama. Jadi gue tuh udah 3 kali pijet di Mitra Sehat tiap hari Minggu. Kan gue Terus, gerejanya di Kokas. Bo, rutinitas lo tua banget deh. Bukan lagi, say. Pijet di hari Minggu tuh, Ih, itu tidak dilakukan oleh anak-anak umur 20-an, tau nggak lo? iya, emang benar. I embrace it. Lanjut. Hari Minggu tuh rute gue adalah gue gereja pagi jam 7, jam 9 selesai kita cari tempat breakfast. Kemarin gue breakfast di Monoloh. Ada yang mau negor DM tapi nggak jadi, katanya ya aku pengen foto tapi nggak jadi, malu anyway. Monolog itu di Senayan, di Kokas ada sekarang. Nggak di Gunawarman karena Kokas belum buka Gunawarman. yang lain. Oke, Terus terus. abis itu gue balik ke Kokas karena gue mesti nganterin ponakan gue pelayanan di gereja. Ya, jadi kan dari jam 1 sampai jam 4 gue nganggur. Ya, Nungguin dia pijet di lah lo. nungguin dia di Kokas dong. Kan lama-lama bosan ya jalan-jalan melulu atau duduk-duduk lah. Tadi baru makan. Terus akhirnya gue sama adik gue menemukan aktivitas yang endol banget. 2 jam pijet di Mitra Sehat Kokas. Jadi di Kokas itu tempat pijet ada 3. 2 refleksi. Kalau refleksi udah pasti penuh. Nah Mitra Sehat ini bukan refleksi, tapi pijet badan. Jadi lu buka baju. Itu kayaknya jarang yang mau.
Bo, gue cobain udah 3 kali. Aduh, Iwet, tempatnya bersih, tenaga pijetnya, semua staffnya itu tekanannya asik, bed sheetsnya wangi, bersih, kamar mandinya bersih. Oh, best! I love Mitra Sehat. Mitra Sehat tuh yang selalu bergandengan sama Midori nggak sih? Nah, dulu Bener, iya. bener kan? Yes, yes. Satu geng tuh dia kan? Iya, iya, Lo abis pijat lapar makan di Midori. betul. Tapi yang di Kokas nggak ada Midori ya. Iya. Di Wahid Hashim ada juga tuh dia Mitra Sehat. Yes. Oke. Yes. Ini kan pada nanya terapisnya siapa? Nggak boleh milih kalau di Kokas. Dan tapi menurut gue, oh sorry, salah. Bersih sehat kalau Masa Midori. sih? Kayaknya Mitra Sehat deh yang sama Midori. Itu kata yang komentar. Oh gitu. Oh, Mitra Sehat khusus di mall, bersih sehat tidak di mall. Oh, tapi satu geng dia. Gue nggak ngerti ya. Ya ini tanya, gue lagi nanya sama yang pada komen. Segeng nggak sih satu grup nggak bersih sehat sama Midori itu? Sama Midori, sama Mitra Sehat guys. Kayaknya beda geng. Beda geng ya? Oke. So it's Mitra Sehat Kokas. Gue pernah lihat juga ada di Alam Sutra Mitra Sehat. Yes. Oh, beda grup. Yes, betul. Gue tuh suka dan I am very impressed. Cuman gue demen yang ngomongin kelakuan orang-orang. Nah, ini social studies gue terhadap orang-orang di tempat pijat. Dia bikin social study. Sorry, sebentar. Potong sedikit ya sebelum kita lanjutin social study soal Mitra Sehat di Kota Kasablanka. Kemarin Adi ngusulin. Padahal ya, siaran duet itu kalau misalnya ada yang mau nulisin setiap episodenya bisa jadi buku loh. YouTube aja nggak ada yang ngurus. Kita akhirnya jadi meeting gak sih sama si itu? Indonesia Meracau. Mana nggak balas-balas emailnya? Masa? Oh, capek deh. Kalau nonton lu tuh kita cariin ya. Ya udah. Oke, lanjut dulu. Oke. Social study lo mengenai Mitra Sehat. Anjir, dia bikin social study. Tuh, kurang kerjaan mana sama gue? Kan gue mijat 2 jam, kan gue nggak ngapa-ngapain. Jadi gue dengerin Gila aja ya. Sampai orang-orang. pijetnya lo bikin social study-nya. Mengenai attitude orang di tempat pijat. Anjing. Woi. Jangan tersinggung ya. Gue akan apa adanya nih. Oke. Yang paling berisik sama paling jorok di kamar mandi. Dari pengalaman kemarin gue di Mitra Sehat ya. Warga negara Chinese. Paling berisik. Sebentar. Warga negara atau keturunan? Enggak, jadi mereka ngomongnya kan sekarang banyak ya. Oh iya. Oke. Tenaga kerja. Mainland. Lu Iya. nyebutnya mainland. Oke. Iya, mainland. Tenaga kerja yang kerja di Indonesia tapi dari Cina langsung. Ngerti. Ya, jadi Ya. mereka tuh begitu masuk ke dalam tempat pijat, itu kan ruangannya udah gelap, suasananya udah redup, lagunya udah tenang, udah ada tulisannya no handphone, no talking. Tapi mereka mah nggak peduli, wet. Berempat, berlima gitu, ngomong gitu satu sama lain gitu. Gue tuh sampai shh, ntar baru. Nah, Jangan tersinggung ya teman-teman ya. Ini social study ya. social study ya. Terus di kamar mandi jorok. Oke. Ngapain tuh dia jorok tuh? Gue nggak bisa sama kamar mandi kering yang jadi basah gara-gara lu penggunaannya nggak tepat. Oke. Ya. Oke. Di bawahnya Cina mainland orang Indonesia, Oh ya. Emang ada orang apa lagi? Indian, Bule. bule, Ada. Di Yang- situ ada di Mitra ada. Sehat. yes, yang paling tertib dan apa tuh namanya mindful terhadap kepentingan orang lain, bule. Demure ya. Enggak dong, demure itu anggun. Emosi lagi. Bule itu begitu masuk suaranya langsung. Iya. Jepang juga mindful. Oh, Jepang apalagi? Iya. Di Kalau kamar Jepang mandi mah tertib banget, cenderung kaku kan. Kamar mandi kering tuh tetap kering. Iya. Laki-laki abis pakai tuh nggak belecetan gitu. Bo, orang kita kamar mandi kering, dia bisa cuci kaki loh di situ. Abis itu ditinggalin loh, say. Lo tau nggak? Ini juga sebuah insight yang sering dan kerap
sampaikan sama orang-orang hotel. Tapi mereka uangnya banyak banget. Yang mana? Mainland. Iya. Iya, uangnya banyak banget, Bo. Jadi akhirnya ditelan tuh sama hotel-hotel. Ya udah dah, Iya. mending gue standby-in apa tuh namanya tuh office boy gitu ya. Janitor daripada gue kehilangan duit. Tapi di bawahnya, ini kita orang Indonesia jangan terlalu diskriminatif. Karena di bawahnya mereka tuh kita loh. Kita tuh juga paling jorok di WC sama nggak mindful. Apalagi terutama orang Indonesia yang datang in groups. Iya. Yang datang in groups. Kalau udah groups, aduh. Nih ya, terus apa ya? Kayak abis itu gue makan di bakmi GM. Gue kan suka banget bakmi GM ya. Bakmi GM, aduh. Itu orang ya, makan kayak ayam loh, Wet. Ini mainland lagi. Indonesia. Oh, Indonesia. Diapain? Nasi bececeran, tisu bececeran, ini bececeran, abis itu ditinggal. Gue sih ngelihat waiternya gue gini, sabar ya mas ya. Jatuh ke bawah nggak dipungut, nggak kalah joroknya Bo dari mainland orang kita. Buru-buru amat mau kemana sih bang? Itu nih. Ih, Tapi ya. Jangan tersinggung ya, Ini social study lagi. That's why gue kalau misalnya lagi nggak siap ngeliat yang kayak gitu-gitu, gue nggak pergi ke mall-mall kayak begitu, Bo. ya, gereja gue di situ yang. Lo ngerti nggak sih? Lo bisa melihat nggak perbedaan dari orang-orang tersebut di beberapa mall? Ya memang. Lo ngerti kan? Ya ini karena kokas kan. Iya, lo nggak akan menemukan itu di Plaza Indonesia gitu. Tapi gue makan kemarin di Monoloh ya. Nah ini yang gue mau cerita. Monoloh Gunawarman loh yang kata Google Maps very pricey. Kok Google Maps? Google apa sih? Ya itulah. Nah, terus ya, gue kan orangnya juga sangat observant gitu ya. Gue tuh paling demen Wet kalau nongkrong, gue tuh memperhatikan waiter-waiternya. Kan mereka selalu dapat SOP begitu masuk. Untuk berapa orang kak? Mau di mana kak? Gitu. Datanglah masuk keluarga Chinese mainland dengan anaknya, ibu dengan anak 3 gitu ya. Terus si waiternya ini nggak diwaro, Bo. Dia cuma nunjuk masuk, terus waiternya ini ngomong sama temannya di sebelahnya gini, aku nggak ditanggepin. Terus gue gini, sabar ya mbak, kayaknya nggak ngerti bahasa Indonesia. Nggak apa-apa kak. Sedih loh. Itu di mainland lagi kan? Ya. Turis, Bo, pada dasarnya. Wah, mereka tinggal di sini sekarang banyak Iweb. Nggak, maksud gue gini, balik lagi. Ya udahlah, emang kebiasaannya begitu. Mau gimana lagi? Tapi kata adik gue kan agent properti ya. Ada 3 tower tuh di BSD apa di mana gitu. Sekarang tenaga kerja buruh kasarnya aja import langsung dari Cina loh, Wet. Tahu gue. Tukang-tukangnya itu bukan orang Indonesia. Alasannya apa? Aku bilang gitu. Karena kerjanya lebih cepat. Itu benar. Nggak break-break ngopi-ngopi tarling, ngerokok-ngerokok gitu. Mereka udah kerja mah kerja aja udah. Iya benar. Tuh, bye-bye deh orang Indonesia. Iya benar. Cuma balik lagi ya. Yang dibilang di sini adalah jangan cuma nyalahin mainlandnya. Wow. Orang Indonesianya pun juga kadang-kadang banyak yang jorok. Bukan kadang-kadang, banyak kok. Ini kan social observation. Iya, social observation. Benar, benar. Nah, gini. Yang sad adalah kadang kita sebagai orang Indonesia perlu ngeliat yang kayak gitu bagi kita supaya kita dapat berkaca. Kita juga lama-kelamaan udah jadi kayak gitu loh. Padahal it is not in our culture loh. Kita ini kan orang timur ya, Wet. Yang sangat inggah-ingguh sama orang. Unggah-ungguh sama orang. Iya kan? Punya social courtesy, menjunjung etiket gitu. Kalau disapa orang kita menyapa balik gitu. Sekarang kenapa kita jadi kasar sama orang? Kenapa kita jadi jorok? Kenapa kita jadi bising di tempat umum? Hah? Nggak, gue nggak setuju itu. Maksud lo? Orang Indonesia itu punya unggah-ungguh. Oh. Tapi masalah kebersihan dan masalah kerapihan, enggak. Oh gitu ya? Kita bangsa yang berbudaya, tapi kita nggak tertib. Gitu ya, Nek? Iya.
Ih, Emang malu. dari Oh gitu. beda sama Jepang. Metang. Ah, Beda, Bo. Maksud gue gini, gue ngomong seperti ini karena kan gue sering ngeliat ya kayak ke candi, lalu gue datang ke keraton, hmm, ya. hmm. Nggak gitu, Bo. Nih, Kita tuh ngomong. kita tuh kurang kita itu terlalu manja bangsanya. Makanya terus kemudian jadi nggak berusaha. Iya, Kita tuh hidup di alam yang sangat subur, kaya. kaya. Mm-mm. Orang kalau kaya kan jadi males, Iya, nggak berusaha, iya, ya, nggak ada tantangan dalam hidupnya. iya. Beda sama orang-orang di negara 4 musim, Mm-mm. gitu. Jadi, gue nggak setuju. Memang kita harus belajar juga untuk itu. Masalah tertib, masalah rapi, masalah bersih, masalah hygiene. Iya, aduh. Yang lucu ya lu ngomongin Indonesia sama Jepang yang kemarin gue tuh ketawa-ketawa. Di Kokas kan lagi ada pameran kebudayaan Jepang tuh untuk apa visit terbang. Jadi banyak dari culture attaché gitu-gitu orang-orang Jepang asli. Bo ngelihat mereka melayani orang Indonesia yang nggak bisa antri, serabat serobot. Gue ketawa loh. Mereka kayak bingung sendiri, wet. Disiapin jalur antrian nggak ada yang mau ngantri. Gitu-gitu loh. Mereka tuh sampai yang ya Allah gue bingung loh nggak tahu mesti ngapain nih sama lo. Iya, iya. Banyak Bo yang harus dibenahin kalau orang Indonesia sih. Dan Iya. emang nggak bisa. Emang bener-bener kayak, maksud gue gini ya, lo bikin di sekolah gitu ya, dibikin di sekolah bahwa harus tertib, belajar ini, belajar itu, segala macam. Nyampe rumah, santai aja. Nah itu. Kan ada yang komentar gini, tapi generasi muda sekarang kayaknya udah jauh lebih menghargai ketertiban dan kepentingan umum. Gue setuju itu. Sama berhenti pemakluman web yang kita pernah bahas. Ya, Jadi maksudnya gue kalau lo melihat ya, berhenti memaklumi lah, udah deh maklumi aja namanya orang tua, makanya dia nggak bisa pakai headset, nggak gitu mainnya diajarin. iya. Nih contohnya kemarin ya, gue pulang naik taksi, Bluebird, oke. Gue masuk ke dalam Bluebird, kan Bluebird itu harganya di atas Gokar ya. Mm-mm. Kenapa di atas Gokar? Karena they pride pada kenyamanan dan juga service. True? Begitu gue Gue punya nyampe, komentar lagi, terus lanjut dulu. gue begitu nyampe, itu tuh bug the universe berbicara, tau gak lo? Gue begitu duduk, halo pak, kode saya segini. Jinglenya Bluebird tuh gini, Bluebird di mana kenyamanan pelanggan adalah prioritas kami. AC-nya nggak nyala, mobilnya kotor, pengemudinya nyetir nggak pakai sepatu. Terus dia muter lagu punk rock di radio. Gue gini, AC-nya boleh dinyalain ya pak? Gue yang langsung nyalain AC, terus gue gini, boleh dikecilin? Oh iya pak, maaf. Yang dia kecilin adalah si jinglenya Bluebird. Terus gue gini, bukannya itu radionya gue kecilin sampai habis. Gue gini, saya nggak bisa menikmati musiknya bapak. Dia melotot ngeliat ke gue, terus gue gini, sekarang bapak boleh jalan. Dia ngeliatin gue kayak tegang gitu. Nah, kayak gitu loh. Maksudnya gue nggak mau memaklumi, Bo. Yup, lah jingle lu aja. Bluebird, di mana kenyamanan pelanggan adalah prioritas kami. Lah, lu nyetir kayak angkot. No way, I'm not paying for this. Apa komentar lo? Ini akan agak sedikit kedengeran kayak congkak. Oke. Ini prinsip gue sama seperti kenapa gue selalu memilih Garuda. Gini, nomor 1. Jadi lu dari Kokas ke apartemen lu juga naik Garuda? Iya. Nggak, gue mau bilang gini, Bo. Ini yang membedakan memang premium service sama mass service. Ya, gue udah sering ngomong ini sama orang Bluebird. Wah, nih pasti PR-nya lagi kelabakan nih sekarang nih. Kita ngomong begini. Aduh salah ya gue cerita. Nggak apa-apa. 3.800 orang yang nonton kita.
Kelabakan pasti nih. Gue nggak pernah mau naik Bluebird. Gue naik Silverbird. Alasannya bukan gaya-gayaan, Bo. Nah, Mahal. tunggu dulu. Alasannya bukan masalah gaya-gayaan. Gue nggak mau kesejahteraan diri gue terusik sama supir bau ketek, Huh. supir berantakan bentukannya, nyetirnya ajlut-ajlutan, servisnya kacau, Mobilnya kotor. mobilnya kotor, bau Stella jeruk yang nggak jelas juntrungannya, sama Bau musik rokok. yang nggak bisa gue kontrol, dan bau rokok. Eh. You understand? Iya kan? Tapi ketika misalnya gue harus naik Bluebird, gue udah siap, mindset gue udah langsung gitu. Bahwa gue akan bertemu dengan hal-hal seperti itu. Ya, memang. Sehingga gue telan gitu. Tapi kalau misalnya gue nggak sanggup, karena kalau Silverbird tuh udah jelas, sampai dia nggak mandi, dia pasang musik kenceng-kenceng, mobilnya bau rokok, dia diskors kan? Gak tahu gue. Diskors, Bo. Hmm. Nah, satu lagi, lo harus tahu. Bluebird itu lagi melebarkan armadanya. Kemana odong-odong? Bukan, Gusti. Dibanyakin mobilnya. Oh, dibanyakin. Sehingga supirnya juga dibanyakin. Apa yang dilakukan? Nah, Semua orang bisa jadi supir Bluebird. nah itu dia gue mau bilang. Karena gue kan passenger Bluebird. Sekarang tuh banyak yang nggak tahu jalan. I get it. Exactly. Tapi udah nggak tahu jalan lo nggak bisa baca maps. Padahal kan tinggal. Exactly. Jadi gue gini, oh banyak supir baru ya. Gitu. Iya, Bo, lo harus tahu. Gue berapa kali gitu ya, gue pernah naik dari mall yang memang nggak ada Silverbirdnya, akhirnya gue naik Bluebird. Terus gue gini, dari mall Plaza Senayan ke apartemen gue, Hmm. sesusah apa sih, Bo? Ya. Dia tetap nggak tahu jalan. Yes. Terus gue gini, Bapak nggak tahu? Nggak tahu, Kak, tunjukin ya. Oke. Terus sambil jalan gue nanya sama dia, Bapak udah berapa lama jadi supir Bluebird? Hmm. Terus dia bilang, baru sebulan, Pak. Oh. Asal dari mana, Pak? Dari Medan, Pak. Hmm. Oh, Bapak belum pernah di Jakarta? Belum, Pak. Saya baru dari Medan langsung kerja ini. Iya. Dan itu gue menemukan tidak cuma sekali, tapi berkali-kali. Mm-mm. Lanjut ya. Ini sama halnya juga ada naik pesawat. Hmm. Gue nggak akan mungkin naik Lion Air, Bo. Kalau nggak kepaksa banget. Berarti waktu terbang sama gue kita naik Internusa, lu terpaksa dong ya? Ya, Transnusa, gue menemukan bahwa dia tuh beda. Hmm. Servisnya bagus, tepat waktu, pesawatnya wangi, penumpangnya nggak aur-auran, Ya. nggak delay, you know. Jadi gue udah tahu tuh bahwa gue memang bayar lebih mahal untuk membeli servis. Iya, betul. Nah, tapi maksudnya gue gini, kenapa gue bersuara wet gitu? Gue tuh pengen nyolek teman-teman untuk yang gini loh. Walaupun lu tidak membayar lebih untuk servis ekstra, tapi kan tetap ada uang yang lu keluarkan untuk servis yang in return gitu. Berhenti dengan pemakluman gitu loh. Ya udah deh, Nek, gue bayarnya kan emang servisnya low. Ya udah deh, I pay what I get gitu. Tapi kan still you pay your money to get the service. David, lo masuk DPR deh kalau mau kayak begini. Lo mau ngomong kayak apapun gak akan bisa merubah keadaan itu kecuali lo regulator. Iya, katanya gini, takut Kak ngomong gitu takut dijambak. Ngomongnya juga jangan kasar ya. Ngomongnya juga jangan kasar. Dan lu ekologis gitu. Maksudnya lu bisa menentukan tempat. Kalau lu sendirian, supirnya kelihatan gahar, ya jangan gitu. Kemarin kan kebetulan aja supirnya anak muda, gue udah lebih tua. Dan I cannot deal dengan lagu apa tuh namanya progresif gitu. Iya. Iya. Aku nggak mau memaklumi. Dan gue juga mikir gitu ya bahwa kita misalnya komplain sama perusahaannya gitu ya, kita bilang gitu bahwa servis lo tuh begini segala macam gitu. Karena gue beberapa kali loh ngomong sama orang Bluebird, diperbaikin dong. Masa lu punya supir yang kayak begitu bla 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 segala macam, nggak berubah juga kan? Karena supirnya mereka ribuan, Bo. Iya nggak? Gue iya Not speaking that easy gitu. Jadi maksud gue kayak ya repot. Akhirnya kayak ya gimana?
Iya sih, betul. Banyak yang mentalnya tuh bukan bawa taksi tapi bawa angkot gitu. Sementara kita bayarnya Exactly. bukan harga angkot, Kak. Nah itu dia, maksud gue jadi kayak butuh kerja keras dari semua pihak menurut gue gitu, termasuk juga airline-airline itu. Katanya Bluebird di Surabaya bagus-bagus loh kualitasnya. Ih, hebat deh. Masa? Tuh ada yang komentar. Gue sih traumatis aja udah kayak nggak deh. Tapi itu akhirnya yang membuat gue terus jadi gini, gila ya. Memang kalau lo mau hidup enak tuh lo emang harus punya uang banyak. You Tapi know? ya, iya, iya. Iya kan? Sedih kan? Iya kan? Jadi maksud gue kayak sedih juga ya memang public service terus kemudian segala sesuatu tuh nggak nggak inklusif. Nah, sedih kan, Bo, kayak begitu. Maksudnya gue gini, kayak kemarin gitu ya, gue makan di bakmi GM gitu ya. Kan terus gue gini, ngeliatin meja sebelah, makan kayak ayam. Ngeliatin meja sebelah, makan menik kotor, makanan jatuh-jatuh ke lantai. Gue tuh gini ke adik gue, duh kenapa sih ini orang-orang, Kak, ini bakmi GM, kalau kakak pengen yang gimana-gimana, jangan makan di sini. Gue gini, tapi masa sih kita tuh menyerah hanya karena gini, ya udah, you pay what you get gitu. I love Lala, I love Lala, I love Lala. Reality bites. Udah, lo nggak bisa ngarepin tiba-tiba yang makannya tuh bener tertib kalau lo makannya di mass market. Gitu. Oh, Nggak bisa, Bo. iya. Itu yang gue bilang gitu. Jadi kalau misalnya memang lo naik Bluebird ya lo siap dengan keadaan kayak gitu. Lo naik Lion Air lo harus siap dengan delaynya. Ada Dengan harga, lo bau ketek. ada harga untuk kenyamanan katanya gitu. Exactly. Uang membeli kenyamanan. Sama satu lagi. Exactly. Speaking of which ya, kita buang unek-unek. Gue tuh paling gak kuat ya Iwet ya sama restoran-restoran yang tidak memperlengkapi staf mereka dengan seragam yang banyak. Lo tau kan arah pembicaraan ini kemana? Enggak. Jadi seragamnya itu cuci kering pakai sehingga udah nggak nyerap keringet, keringnya tuh udah nggak proper, jadi bau, Bo. Aduh, I cannot. Gue biasanya suka nanya gitu, seragamnya cuma satu, Kak. Oh, aduh. Iya. Balik lagi, Dave. Dunia ini memang nggak ideal. Aku kalau gitu nggak mau hidup di dunia, aku mau hidupnya di. Nah, makanya kalau maksud gue gini, kalau ditanya gitu ya, lo tuh nggak bisa hidup susah ya, Wet ya? Bisa, bisa banget. Tapi gue harus mempersiapkan diri gue aja gitu. Lo kasih tahu gue gitu bahwa oke, ini maksud gue gini ya, gue pernah terbang ke waktu itu gue bikin video tuh apa sih namanya Larantuka atau apalah gitu. Itu orang-orang nih, ini nggak ada hotel bintang 5 loh. Iya nggak apa-apa. Kita akan kemungkinan nginep di rumah rakyat loh, nggak apa-apa. Heeh. Tapi gue udah set mindset gue tuh, ini gue udah gue wet, jangan ngarepin tempat bersih, wangi, ini. Jadi begitu gue nyampe sana, gue udah tahu gue akan ngadepin apa. Hmm. Gitu bisa. Tapi kalau misalnya dadakan, nah tuh gue agak kadang-kadang ayam gitu. Ya betul, ekspektasi ya. Iya, iya. Kayak kalau misalnya gue lagi nggak siap untuk melihat orang makannya berantakan, gue nggak akan pergi ke kokas. Kalau nggak penting-penting amat gitu, maksud gue kayak ya udah di embrace aja, diterima aja, ya nggak? Kalau gue, Ya, ya, ya apa? Ya no wonder ya. Gue tuh kalau kayak gitu tuh sedihnya tuh gini loh. Emang no wonder ya, Bo. Emang orang kita tuh masih banyak yang kampung. jauh Bo, susah. Attitude-nya kampung, komentarnya kampung, pembawaan Betul, dirinya kampung. Ya udah betul. ini Indonesia sama dengan kampung. Jadi ya, Memang ya wes. masih jauh banget Bo, jauhnya tuh jauh banget menuju ke keberadaban. Orang gini deh, David, Sudirman sama Jatinegara, kaceknya paling cuma berapa puluh menit sih? Mm-mm. Itu udah beda banget loh orang-orangnya, Dev. Iya. Udah beda banget. Orang jalan di trotoarnya beda. Orang yang ada di jalanan rayanya juga beda. Orang yang naik motornya beda. Jangankan Jatinegara deh, Dev. Sudirman sama Kiai Haji Mas Mansur. Ya Allah, Dev. Ini Sudirman, Kiai Haji Mas Mansur tuh begini. Beda udah.
Lo ngerti nggak? Mm-mm. Itu sama kayak Terminal 3 sama Terminal 1. Mm. Nggak jauh. Di Soekarno-Hatta ya. Mm. Tapi bedanya beda. Di Terminal 1 bisa ada orang ngeludah di lantai. Lo ngerti kan? Jadi emang belum merata ini negara, belum. Lu kebayangin ya? Kebayangin. Gue nggak bayangin ya, Wet ya. Susah pasti kan gue baru baca berita. Abis ini mau syuting, terus gue lagi baca skrip. Kita mau ngomongin artis-artis yang punya bangku di DPR. Gue gini, gue sih ogah loh, Wet, jadi pemimpin berjuang di negara ini. Pasti repot pasti ya. To whom I should cater my attention. Those yang, karena kan jomplang banget, Nek. Mau yang mana nih yang butuh perhatian? Yang mana nih? Ya, makanya kan gue bilang kan, yang kaum atas itu selalu didewakan, yang bawah dimanjain, medium class nih, middle class nih, yang kena gencet. Mereka yang bayar pajak paling besar, betul. Kita. Mereka yang bayar pajak, mereka pinginnya kayak lo, gue pingin mendapatkan servis yang baik dari negara ini. Tapi, enggak, yang didewakan yang atas sama yang dimanja yang bawah. Yang tengah ini, terus gue mesti sama siapa? Aduh, Iwet, lu menggambarkan apa yang gue rasain, Iwet. Gue belum mampu naik Silverbird tiap hari, tapi gue ogah naik Gokar. Gue cuman mampunya Bluebird, tapi Bluebird juga kadang kayak ketek servisnya. Jadi gue kesel. Gue nggak mampu tiap hari makan di Plaza Indonesia, cuman mampunya makan di Kokas, tapi gue kesel gedek ngelihat tabiat orang-orangnya. Udah deh, gue makan di rumah aja. Tapi lo bayar pajaknya gede. Gitu deh kurang lebih. Dah, tutup. Besok jam berapa yang kita? Besok jam 7 teman-teman. Jadi 7.15 Senin sama Kamis aja. Emangnya terakhir yang nonton siaran pagi geng duet nih, coba kasih hati kalau lo adalah middle class sama kayak gue sama Iwet. Monggo silakan. Lo mah kayaknya upper nggak sih, Wet? Enggak, gue middle. Lo middle. Coba yang middle class, jujur-jujuran aja, nggak usah bohong. Tuh middle semua. Sama satu lagi, kita semua adalah orang-orang capek. Kalau ngomong gitu, Loh, bener nggak tapi? capek karena Capek jalanin hidup. Lo rumahnya di Bekasi, kerjanya di Sudirman. Lo mesti berangkat jam 4 pagi, jam 5 pagi. Lo rumahnya di Bintaro, kerjanya di Bogor mungkin. Atau di Tamrin. Lo mesti bangun subuh. Lo mesti ngadepin macet. Nyampe kantor, kerjaan lo kayak Abis itu gaji lo pas-pasan. Terus lo mesti bayar pajak. Bener nggak? Iya. Abis itu lo nyampe rumah, tiba-tiba mungkin istri lo lagi bertingkah. Suami lo lagi bertingkah, marah-marah, anak lo kenapa? Belum sampai situ dong. Keluar kantor lo naik kereta empet-empetan kayak pepes. Kayak sarden. Kayak sarden. Ya. Capek nggak sih hidup lo? Capek, Kak. Capek kan? Capek. Ya ampun, kaum capek. I feel you. Nanti kita bahas satu episode khusus soal orang capek ya. Oh iya, besok ya. Boleh. Udah lama nggak ketawa-tawa aja, lu mah. Ya lu dong. Giring ke arah ketawa-ketawa. Lu juga yang mulai tadi, gila ya. Kalau lu udah ngomong tuh nggak bisa di stop. Aduh maaf loh, gue nggak bermaksud egois. Cuman kadang-kadang kalau lagi mengungkapkan unek-unek tuh suka nggak bisa direm ya. Iya, gue nggak bermaksud egois tapi ngegas. Gue nggak bermaksud egois. Ya udah, besok kita jam 7 pagi. Kita ketawa-tawa ya, insya Allah. Masih insya Allah loh, kalau Tuhan mengizinkan. Kalau tiba-tiba hari ini ada yang kena sesuatu, besok pagi ya kita berubah. Ini sama orang-orang tuh pada nanya kenapa lo batikan. Ya karena pengen aja, dia kan kerja kantor. Iya, hari ini hari Senin. Hari Senin kalau di kantor gue pakai batik, terus gue mau meeting abis ini langsung. Oke. Have a beautiful Monday, teman-teman. Kita ngobrol lagi besok.